Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji 1 Ibu Nia Az-Zahra M.Pharm, yang terhormat penguji 2 Bapak Maurice PM SPD MSI, yang terhormat penguji 3 Ibu Apoteker Eriska Agustin. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Susanti. Judul penelitian analisis jenis dan kadar tanin ekstrak mahkota nanas Ananas commosus L. khas Prabu Muli dengan metode spektrofotometri UPPs. Latar belakang, pada penelitian sebelumnya ada berbagai analisis jenis dan kadar tanin pada beberapa tanaman, seperti buah bungur muda yang tergolong jenis tanin terhidrolisis dengan kadar rata-ratanya 24,37%. Kulit buah rambutan juga mengandung jenis tanin terhidrolisis dengan kadar total 23,25%. Kulit buah pisang kepok tergolong jenis tanin terkondensasi dengan kadar sebesar 2,45%. Rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, jenis tanin apakah yang terdapat pada ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli dengan metode spektrofotometri UPPs. Yang kedua, berapa kadar tanin ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli dengan metode spektrofotometri UPPs. Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui kandungan tanin ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli, sedangkan tujuan khusus ada mengetahui jenis tanin pada ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli dengan metode spektrofotometri UPPs, mengetahui kadar tanin pada ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli dengan metode spektrofotometri UPPs. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam menentukan jenis dan kadar tanin pada ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli. Yang kedua, ada sebagai referensi yang dapat membantu proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Klasifikasi nanas. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Commelinidae, ordo Bromeliales, familia Bromeliaceae, genus ada ananas, spesies Ananas commosus, binomial Ananas commosus Elmer. Metabolit sekunder mahkota nanas adalah senyawa alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, fitosterol, dan glikosida. Kerangka konsep dari penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, variabel independen terdiri dari metode ekstraksi, jenis pelarut, metode pengukuran spektrofotometri, ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli. Sedangkan variabel dependen ada jenis dan kadar tanin ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli. Hipotesis penelitian ini adalah adanya jenis dan kadar tanin pada ekstrak mahkota nanas khas Prabu Muli. Metode penelitian waktu pelaksanaan Juli sampai September 2021, sampel mahkota nanas diambil dari Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Tempat penelitian di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang dan Laboratorium Universitas Sriwijaya. Alat yang digunakan pada metode penelitian ini antara lain timbangan analitik, pengayak MES 60, rotary evaporator, water bath, blender, spektrofotometer UPPs, mikropipet, magnetic stirrer, buret, dan pipet volume. Bahan yang digunakan ada etanol 96%, aqua demineralisata, asam asetat, asam oksalat, dehidrat,
asam oksalat dihidrat, asam galat, Pauline ceochalciu, asam klorida, stiasni, besi 3 amonium sulfat, larutan amonia, kalium ferricyanida, kalium bromida, asam sulfat, indigo karmin P, larutan asam sulfat pekat, larutan FeCl3, larutan gelatin, larutan KMNO3, Na2CO3, Pb asetat. Prosedur kerja dari penelitian ini yang pertama determinasi tumbuhan yang dilakukan di Universitas Andalas di laboratorium herbarium. Yang kedua penyiapan bahan penelitian. Mahkota nanas dicuci bersih lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah diperoleh simplesia kering, mahkota nanas yang sudah bersih di blender dan diayak menggunakan pengayak ukuran mes 60 agar terbentuk serbuk yang lebih halus. Proses ketiga ada pembuatan ekstrak etanol 96% mahkota nanas. Serbuk kering mahkota nanas sebanyak 250 gram diaduk dengan penambahan pelarut etanol 96% dan didiamkan semalam. Kemudian disaring, didapatkan ampas dan filtratnya. Pada ampas dilakukan maserasi ulang sebanyak 3 kali. Filtrat yang didapat dikumpulkan dan dipekatkan dengan rotary evaporator dan diuapkan di atas water bath sampai didapatkan ekstrak kental dan ditentukan persentase rendemen. Prosedur keempat ada penentuan jenis tanin. Terlebih dahulu kita mengidentifikasi adanya tanin. Langkah pertama, ekstrak ditambah FeCl3 akan memberikan endapan biru hitam pada tanin terhidrolisis dan memberikan endapan hitam kehijauan pada tanin terkondensasi. Terus ada gelatin test, ekstrak ditambah larutan gelatin 1% yang mengandung NaCl. Jika timbul endapan berarti mengandung tanin. Yang ketiga, penambahan kalium ferricyanida dan amonia. Ekstrak yang mengandung tanin akan bereaksi positif, memberikan warna merah tua. Terus ada yang keempat, tes for chlorogenic acid. Ekstrak ditambah larutan amonia, kemudian dipapar dengan udara. Jika timbul warna hijau, berarti mengandung tanin. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis tanin. Penyiapan fase diam silika gel G60 F254 dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Kemudian dicuci dengan metanol, lalu diaktifasi dengan open pada suhu 100% selama 10 menit. Sebanyak 10 mg ekstrak dilarutkan dalam 1 mili etanol. Kemudian ditotolkan pada fase diam. Fase gerak metanol banding air 6:4 dengan penampak noda reaksi FeCl3 5%. Reaksi positif ditunjukkan noda berwarna hitam. Kemudian mengidentifikasi jenis tanin. Pertama, tanin terhidrolisis. Ekstrak mahkota nanas ditambah 2 mili asam asetat 10% dan 1 mili larutan Pb asetat 10%. Akan terbentuk endapan dalam 5 menit. Ekstrak mahkota nanas dididihkan dengan HCl, tidak akan terbentuk warna merah. Ekstrak mahkota nanas ditambah FeCl3 akan berwarna hitam kebiruan. Ekstrak mahkota nanas ditambahkan reaksi bromin, tidak mengendap. Yang terakhir, batang korek api dimasukkan ke dalam masing-masing ekstrak mahkota nanas, dikeringkan, dibasahi HCl, dan dipanaskan. Batang korek tidak berubah warna menjadi pink atau merah. Yang kedua ada tanin terkondensasi. Ekstrak mahkota nanas ditambahkan 2 mili asam asetat 10% dan 1 mili larutan Pb asetat 10%.
tidak menimbulkan endapan atau tetap berupa larutan. Kemudian ekstrak mahkota nanas dididihkan dengan HCl akan terbentuk warna merah yang tidak larut. Ekstrak mahkota nanas ditambah FeCl3 akan memberikan warna hitam kehijauan. Ekstrak mahkota nanas ditambahkan bromin akan mengendap. Lalu batang korek api dimasukkan ke dalam masing-masing ekstrak mahkota nanas, dikeringkan, dibasahi HCl, dan dipanaskan. Bila terbentuk chloroglucinol akan menyebabkan batang korek api berubah warna menjadi pink atau merah. Selanjutnya ada tanin kompleks. Untuk membedakan tanin katekol dan tanin galat, larutan ekstrak etanol 96%, mahkota nanas ditambah reaksi Stiassny dan dipanaskan di atas penanas air sambil digoyang-goyangkan. Bila terjadi endapan merah, menunjukkan adanya tanin katekol. Endapan yang terbentuk disaring kemudian filtrat yang dinetralkan dengan natrium asetat. Dengan penambahan FeCl3 1% pada filtrat akan terbentuk warna biru tinta atau hitam yang menunjukkan adanya tanin galat. Proses yang terakhir ada pengukuran kadar tanin secara spektrofotometri. Pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Yang kedua, penentuan waktu stabil. 3, pembuatan kurva baku asam galat dengan reagen Holland-Ciocaltiu. Yang keempat, penetapan kadar tanin total. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.